Yo Sobat Brasbroensis, ketemu lagi sama gua di channel YouTube gua, Daniel Leo Koplak. Kali ini gua lagi bersama narsum gue yang jujur gua kagum banget sih, sekarang salut banget nih sama kakak kita yang satu ini nih. Karena dulu sih gue taunya aktif hanya sebagai entertainer, sebagai aktor. Cuma sekarang yang gue lihat kayaknya bisnis entrepreneurnya gila, merambah sangat luas, sangat lebar. Masa sih? Perkenalkan, ini dia kakak Ferry Ardiansyah. Fer, say hello dong Fer. Dani Leo. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah mampir dan standby di channelnya Dani Leo. Apa Koplak? Daniel Leo Koplak. Koplak. Kenapa? Koplak itu lucu-lucuan, Fer. Oke. Kita hidup ini kan udah serius ya, Fer ya. Oke, ada kalanya kita serius lah, Fer. Cuma gue memang channel gue ini gue arahkan ke entertain, lebih menghibur gitu loh, Fer. Lucu-lucuan. Lebih light, lebih buka-bukaan light. Oh. Jadi kita nggak ada jaim-jaiman, Wak. Oh, jangan di sini, Wak. Jangan, Wak. Nanti kita disensor, Wak. Iya, benar. Fer, sekarang lagi sibuk apa sih, Fer? Lagi sibuk apa ya? Ya, kemarin baru selesai syuting film, layar lebar. Wow, tuh kan sih. Layar lebar, insya Allah dalam waktu dekat lah ya, akan ya. Judulnya nggak bisa dibocorin ya, Fer, judulnya? Nggak usah dikasih tahu, nanti orang tahu kok judul. Ntar orang jadi tahu judulnya Makelar Doa, ya kan? Alhamdulillah, gue juga nggak habis pikir gitu ya. Di porsi gue biasa main sinetron, main FTV gitu kan. Iya. Seumuran gue ini biasanya dijatuhkan second layer atau Seumuran kan kita ya, Fer. Kita berapa sih? Baru 25-an kita, Fer ya? Nah, iya kan gue baru akil balik kemarin. Baru mimpi basah. Mimpi bahasa demak-demak ya. Pita suara baru berubah nih. Karena agak flu. Nah, jadi kok tiba-tiba kemarin alhamdulillah dapat kesempatan jadi pemain utamanya. Komedi sebenarnya. Itu komedi. Drama komedi. Oke. Drama komedi dan juga lebih ya ada sentuhan religinya lah gitu loh. Nice. Ya, Nggak nice. sabar ya, kira-kira tayangnya kapan belum tahu ya, Fer ya? Gosip-gosipnya sih Oktober. Gosip-gosipnya Oktober Gosip-gosip ya. Oktober. Cuma tahunnya nggak tahu tahun kapan tuh. Ada sesuatu yang berbeda gitu loh. Pengen ada ini. Sebagai aktor sejati ya, Fer ya? Iya, nggak juga sih. Kalau aktor sejati ya gue ntar nggak bisnis. Udah selebihnya ngurusin kerjaan kantor sih. Kerjaan kantor sama ngurus organisasi gitu loh. Kalau boleh tahu kerjaan kantornya itu bergerak di apa sih, Fer? Sekarang, Fer? Sama organisasi yang lo dalamin itu apa sih, Fer? Oke, kalau di kantor itu gue di nama perusahaannya ya, nama usahanya itu kita bergerak backbone-nya itu di MICE dan event. Oh, backbone-nya MICE dan event ya? Event dan MICE dan event. Oke. Nah, kita tahu namanya Dumeka gitu ya, Dumeka MICE dan event. Karena memang 2 tahun belakangan ini pada saat COVID merajalela gitu ya, di muka bumi ini semua sektor usaha tuh tiarap gitu loh. Di muka bumi ya? Iya. Ke muka kita juga ya? Di muka kita juga, ke kantong kita juga. Ke kantong kita juga. Nah kan syutingnya susah ya kan. Nah tiarap semua. Kayak Dumeka Pictures, PH-nya tuh kita tetap jalan. Nah ini juga salah satu industri kreatif kan. Yes. Kan? Nah terus PH-nya tetap jalan, lebih banyak bikin untuk corporate. Oh, corporate. Corporate. Oke. Jadi kayak misalnya lebih ke komersial mungkin ya, Fer ya? Komersial juga, iklan-iklan TV. Nah, terus juga ya korporasi Kalau organisasi lah. sekarang terlibat di apa nih, Fer? Organisasi gue di Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Gcraft. Ya? Cerita dong, Fer, sedikit, Fer. Gerakan Ekonomi. Jadi Gcraft itu apa sih, Fer? Gcraft ini adalah wadah inisiasi publik yang mengoptimalkan ekosistem ekonomi kreatif. Kita tuh termasuk nih, kita nih seniman. Seniman itu adalah pelaku industri kreatif. Nah, jadi banyak orang yang nggak sadar kalau mereka tuh ada di zona kreatif sebenarnya. Nah, jadi tugas kita saat ini kita ingin hadir menjadi lokomotif para pelaku insan kreatif di Indonesia. Karena sektor kreatif ini kan penyumbang PDB juga, bro. Memberikan kontribusi terhadap negara ini juga besar, gitu loh. Makanya saat ini aku di DPP, Dewan Pimpinan Pusat sebagai Ketua DPP. Wow, Ketua DPP. Ketua DPP dan kita juga saat ini Gcraft sudah hadir di 31 provinsi, 314 kabupaten kota dengan member 27.000 lebih. Wah, gila ya, luas banget ya, Fer ya. Alhamdulillah usia Gcraft saat ini masuk usia ke-3 tahun. Wow. Dan Gcraft ini dilahirkan, diinisiasi langsung oleh Bang Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nasional. Jadi sudah 3 tahun tuh yang dikatakan pandemic winner.
justru dari pandemik ini ngegencet kita, jadi timbullah dia Yes, Fer, yang itu lebih orang kuat lagi. kreatif. Gue sempat bikin daging. Daging apa tuh, Fer? Wagyu. Wagyu. Seikoro Wagyu Cube Beef gitu kan. Wow. Waktu pandemi awal-awal akhirnya gue bikin itu, akhirnya alhamdulillah lancar jaya, bahkan itu yang akhirnya bisa menghidupi keluarga gue. Karena event nggak bisa kan? Iya, Event nggak lagi bisa. off-air, lagi berhenti banget ya. Di sisi lain gue baru balik dari Saudi, pada saat itu tiba-tiba lockdown di Jakarta, PSBB, nggak bisa. Akhirnya gue mikir gue bikin daging Seikoro, alhamdulillah demand-nya bagus bro, dan itu Demand-nya akhirnya bagus, bisa mengakomodir lah melanjutkan ininya kita kehidupan ya. Iya. sesungguhnya lah gitu kan. Nah, dan alhamdulillah sampai detik ini juga demand-nya sangat bagus. Gue berbicara egois gitu ya, gue bicara egois. Mungkin gue asik aja gue bikin Seikoro Wagyu Cube Beef gitu loh. Karena orang makan daging Wagyu itu biasanya di restoran tuh ratusan ribu. Iya. Ini gue 200 gram cuma 65.000. Gila murah banget ya. Murah banget. Dan ini gue emang udah uji beberapa kali, alhamdulillah demand-nya sangat amat bagus. Fer, sorry tadi namanya apa, Fer? Seikoro Wagyu Cube Beef. Seikoro Wagyu. Namanya makan saja dulu. Namanya makan saja dulu Ya, tuh. di Instagramnya pemirsa ada yang tuh, mau- nanti, ya, ya. Instagramnya makan saja dulu bagi kalian yang kepo nih rasa Ya. masakannya Kakak Fer ini seperti apa. Ya. Murah banget sih, gue bilang gila itu harganya murah banget ya, Fer. Yes. Kenapa Nah, sih, Fer, kok murah gue banget? ngejar karena lo repetisi. banyak yang Quantity ya, lebih yes, banyak bukan quantity rice ya. bowl-nya. Rice bowl-nya juga ada ya. Biasa tuh kalau lagi Jumat Barokah nih, Iya. itu yang order tuh ratusan cup Wah, gitu loh. gila ya. Cuma sekarang aku stop dulu usaha Oke. itu. Karena aku juga mikir juga sih, gini loh. Kalau gue mikirin diri sendiri, mungkin gue jalan karyawan di kantor yang harus dinafkahi. Oh. Jadi So sweet ya, guys. Jadi so gue sweet harus ya. mikir gini, usaha gue di Dumeka juga bisa mengakomodir kebutuhan keluarga gue juga kok gitu kan. Nah, tapi orang-orang karyawan-karyawan gue juga bisa terakomodir. Tapi kalau misalnya gue tinggalin Dumeka hanya untuk ngurusin ini, ngurusin daging. Yang di Nah, Domekanya nggak iya dong, kebagian kuenya, Fer, ya? terbengkalai. Nah, jadi akhirnya Win-win lah ya nih. Win-win. Oke. Di pandemi ini gue berpikir gini, bro. Kan di banyak yang bilang katanya new normal. Iya, iya. Yes, new normal. Ini normal baru. Gue agree gitu loh. Tapi buat gue akhirnya untuk bisnis kita harus new format. Oh, new format ya. Jadi format baru yang kita ciptakan gitu loh. Kita melihat di kreatif mungkin ya, Fer? Yes, Di kreatif ya. gue sama temen di Dumeka itu pada saat tanggal 21 Januari 2021 kemarin, kita sepakat mendirikan Dumeka Records, Dumeka Records. label company, Rekaman kayak gitu ya, perusahaan Iya, rekaman. alhamdulillah sekarang kita sudah punya 5 katalog penyanyi baru. Wow. Nah, dan ini juga bisa menghidupi juga Dumeka Pictures-nya untuk video klipnya dan sebagainya. Untuk eventnya juga nanti kan Nyangkut lah ya, Fer ya. nyangkut karena kan one stop Koneksi. solution juga. Alhamdulillah Dumeka Records ini ternyata gue juga ya mesti gini. Selama setahun ini kalau teman-teman bisa searching aja nama gue Ferry Ardiansyah gitu ya di Ya, Google gitu Ferry kan. Ardiansyah. Iya. Searchingnya di Google jangan di Yahoo. Beda. Kalau mau googling di Yahoo masih ada ya, Wak? Ya, Masih. Oh, Yahoo masih ada. Lu kemana aja lu? Iya, ya. Justru gue udah kemana-mana, gue pikir ya udah nggak ada. Googlingnya di Google, jangan googling di Yahoo. Oke. Nah, ya nggak apa-apa juga sih di Yahoo juga ada pasti ya. Iya. Jadi lo ketik aja nama gue, itu ada kolom berita atau gambar segala macam kan. Itu berita itu lengkap tuh berita tuh. Ya. Jadi gue memang menjadi eksekutif produser gitu ya. Oke. Eksekutif produser untuk Dumeka Records, dan ini juga gue bukan semata-mata melahirkan penyanyi aja, tapi gue ada misi tersendiri. Wow. Misi tersendirinya ini gimana caranya sektor kreatif nih di sektor musik juga bisa tumbuh. Lalu juga gue mengoptimalkan beberapa destinasi-destinasi wisata untuk kita hadirkan di dalam musik tersebut. Oke. Dalam visualnya nih. Maksudnya lo dalam video klipnya lah ya, Yes. klipnya ya. Nah, kayak kemarin gue bekerja sama Provinsi Bangka Belitung. Oke, ya kan? keren tuh ya Bangka Gue Belitung. ya. explore karena di Bangka Belitung itu ada 21 geosite yang telah ditetapkan sebagai sebagai UNESCO Global Geopark. Nah, di situ gila, yang gua optimalin. Gua Gila, datang ke situ, gue tidak membebankan biaya apa-apa. Gila ya, untuk Fer. mereka. Itu lu sibuk banget ya. Lu dari si Dumeka itu sendiri aja gila ya. Dalemannya kalau kita pecah-pecah itu banyak banget ya. Iya. Itu udah sibuk banget ya. Ya, alhamdulillah sekarang sih gini. Selama pandemi ini, gue tidak ada pengurangan pegawai, bro. Bahkan nambah. Wow. Bahkan nambah. Jadi memang Menggoyangkan seorang Ferry Ardiansyah nggak sih, Fer, pandemi ini, Fer? awal-awal iya.
Awal-awal ya. Awal-awal pandemi tuh gue mau gila, bro. Jadi gini, Gila. gue pada saat ini, gue cerita sedikit ya. Iya. Pada saat awal-awal COVID itu ya di 2020, ya kan, itu gue posisi gue lagi di Saudi. Oh, gila ya. Gue lagi umroh sama istri Umroh, gue, iya, sama iya. buah jamaah, Iya. sama istrinya Desta Klapetis Desta juga. ya. Nah, terus tiba-tiba Saudi lockdown. Wah. Gue masih di sana. Akhirnya kita harus pulang ke Indonesia dalam keadaan ada kasus yang pertama tuh, Iya. suspek yang di Depok Iya itu benar. kan. Suspek yang di Depok ya ya, kan, inget kan? benar pertama ya. Sampai ke Indonesia, gue udah persiapan event, men. Ada event corporate besar di hotel bintang 5. Gila. Itu gue lost profit miliaran. Wah, gila ya. Wah, asli miliaran. Wow. Tiarap, bro. Produksi udah jadi, PRJ kagak jadi. Wow. Ya kan? Ini segala macam. Jadi kita produksi persiapan segalanya udah jadi, bro. Persiapan semua aja, pokoknya tinggal jalan aja. Ya, Fer. gue coba work from home. Heeh. Ya kurang lebih hampir setahun. Heeh. Nah, akhirnya sambil mikir tuh, gue bikin daging lah apa segala macam kan. Dan gue juga ngelola Gila, ya. travel haji umroh juga kan. Iya. Ini juga nggak bisa ada Nggak penerbangan. bisa jalan juga, benar itu. Ya kan, kusut tuh hajian nggak bisa gila, segala ya. macem. Wah itu jadi bener dahsyat tuh, pandemi itu bener-bener dijedotin semua lini itu. Salah satunya sektor pariwisata yang paling justru dari situ membuat lu ngerasa sih Fer, ngerasa nggak sih Fer, membuat lu merasa makin kreatif ya Fer ya? Merasa lu makin itu resourceful gitu ya? Didesak untuk kreatif. Itulah orang kreatif harus menjadi pandemi. Nah itu dia tuh Sobat Bris, benar. harus bisa bangkit gitu loh. Iya. Nah, gue sempet yang gue bilang gue mau gila itu gue bingung. Wah, gue mesti bayar orang pakai apa gitu kan? Oh iya, mereka gajian tetap harus gajian, tapi kan Harus penyesuaian. bayar ya? Begitu gue sama temen-temen mencoba berpikir untuk ngebangun format baru dalam usaha ini, kebuka gitu loh, ya kan? Dengan cara-cara, oke, mungkin yang namanya investasi, yang namanya strategi itu memang harus dibutuhkan keberanian. Kalau enggak, 3T jangan itu, membabi buta ya, jangan membabi buta ya. Gue semangat nih, gue mau bangkit, tapi membabi buta harus sama aja ya, Fer? harus ada hitungan yang akuntabel, harus terarah lah gitu. Terplanning ya, Fer? Terplanning dengan rapi. Kan luncurin juga Dumeka Publishing, unit link. Publishing. Bener kan, nggak bisa habis kan Sobat Bris? Ini kok beranaknya nggak? Ya, karena publishing kita akan mengakomodir hak cipta para pencipta lagu. Oke. Iya dong, mereka harus di ini. Jadi one stop solution harus itu dinaungi, dilindungi ya, Fer, dong. Secara legal formal juga harus ada, secara hukum juga harus tercover mereka gitu Ini loh. kayak jatuhnya bukannya one stop solution nih, jadi Palu Gada nih Sobat Bris, apa aja lo mau gua ada. Ya karena ya kalau di industri kreatif itu harus seperti itu. Makanya gue sekarang gini, gue punya Dumeka Records misalnya, punya penyanyi, butuh video klip nggak? Iya butuh dong. Ada Dumeka Pictures yang bikin. Iya, makanya gila ya. Itu lagunya yang nyiptain siapa? Gerak semua ya, Fer ya? Yang nyiptain lagu ini siapa? Iya. Ya kan harus ada untuk ngurusin royalti lagu segala license, izin segala macam kemana? Dumeka Publishing. lagi. Dumeka Publishing. Penyanyi ini perlu panggung nggak? Perlu. Harus ada event. Dumeka event. Dumeka lagi. Nah, jadi itu. Hidup Dumeka. Ya. Bahkan kita ada Dumeka Wedding juga. Oh, ada Dumeka Wedding. Ya, itu kan itu para istri yang ngerjain. Itu istri itu gue. Para istri gue, istrinya partner gue. Nah, itu jalan juga ya, Fer? Wedding. Gue sempat lihat juga lu lagi bikin kayak toko roti kulineran gitu ya, Fer? Itu apa sih, Fer? Toko roti, Fer? Toko roti itu kita bikin rotica namanya. Rotica. Seolah seperti roti gulung ala Papua. Nah, tapi itu adanya di mana, Fer? Di Jakarta. Jakarta, sama di Pekanbaru. Ini baru pulang gue semalam dari Pekanbaru, cabang keduanya. Oke. Ya, jadi ini rotica ini gue bareng istri, jadi keluarga Ca nih. Keluarga Ca nih, bini gue dipanggilkan Buca. Oh gitu. Buca. Nah, terus keluarganya Arya Saloka, anak itu anaknya tuh Ibrahim dipanggil Caca. Jadi kayak gitu. Roti Ca aja lucu. Kombinasi Ca lah ya. Keluarga gitu. Ca gitu. Lucu ya. Jadi kita bikin sebenarnya roti ini tuh udah lama, bro. Oh, udah lama. Tapi dulu bukan roti Ca dan konsep bukan roti gulung. Roti ya konvensional lah seperti pada umumnya. Roti gulung maksud tuh kayak bolu gitu ya, Fer? Apa roti bentuknya gulung? Bentuknya roll. Makanya tagline kita tuh roll is your day gitu. Jadi sebelumnya ini pada saat sebelum pandemi bahkan gitu ya, sebelum pandemi namanya roti itu Maroti. Nah, jadi dulu tuh yang ngejalanin tuh bini gue sama Arya Saloka gitu kan. Arya belum main ikatan cinta.
Ya terus bagi tugas tuh. Jadi gue bagian untuk biasalah untuk Marketing lah ya. bukan, Oh, gue bukan. lebih ke bisnis strategiknya. Oh, bisnis strategi. Oke. Ngebangun ini segala macam Business harus begini, development-nya, gini, Fer, ya? gini. Yes, pengembangan dan sebagainya. Hmm. Nah terus ya udah bagi-bagi tugas, kita produksi. Alhamdulillah demand-nya bagus tuh bro. Kita jual di beberapa kedai kopi yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Itu tugasnya Arya tuh. Oh, tugasnya Dia Arya. nganter roti ke kedai kopi A, ke kopi B, sampai ke Kelapa Gading Gila segala ya, macem. gila ya. Hampir setiap hari seperti itu. Gila ya, dia yang ngelakuin. Dia ngelakuin. Oh, gila Iya, ya. ya kan belum pada saat itu memang belum main ikatan cinta Gila ya, kan. hebat ya. Tapi akhir hebat. pada saat dia mulai masuk ikatan cinta segala macem, nggak ada yang nganter lagi nih roti nih. Oh. Ya kan? Otomatis. Mulai slowing down lah ya. Yes. Kita berpikir ini demand-nya ada, pasarnya ada. Otomatis kita harus bangun sistem yang bagus gitu Yes. loh, sistem yang lebih terarah. Akhirnya Yes. ketemulah tuh formula roti Fer, cat gimana tadi. kesibukan lu, Fer, bagi waktu lu sama family lu gimana sih, Fer? Bagi waktu Bisa menciptakan Ya. keluarga yang harmonis, keluarga yang komunikasi, asik, komunikasi gini. Jadi komunikasi emang harus perlu, dan gue juga melibatkan istriku dalam beberapa juga punya sama brand gue. sendiri juga kan, brand Wow. brand hijab Ya, mekanisme tadi kan namanya. komunikasi ya, Fer, ya, lu bilang. Komunikasi. Terus Dan apa gue lagi, punya Fer? waktu. Oke. Waktu either Sabtu atau Minggu itu gue bawa anak gue, ikut anak gue Pokoknya juga. lu Jadi kalau meluangkan misalnya waktu gue khusus untuk family time gitu ya, Fer? yes, jadi kalaupun gue harus kerja di hari Sabtu atau hari Minggu, ini Iya. anak istri gue bisa ikut tuh. Jadi teman-teman semuanya, kalau memang keadaan yang mengharuskan kita bergerak, ya harus bergerak gitu. Jadi jangan pernah, pertama gini, gue nggak pernah kenal namanya kata menyerah sebelum, nggak boleh menyerah sebelum perang. Nggak, hidup itu adalah perang. Oh, gila. Perang itu bukan berarti kita melawan, dan kita perang itu adalah perang untuk gimana caranya kita menaklukkan dunia ini gitu Oke. loh. Bukan kita mencari musuh, tapi perang untuk menaklukkan dunia. Dengan cara apa? Ya kita nggak boleh menyerah. Kalau hidup menyerah dalam hidup, tamanya kita putus asa. Itu nggak boleh. Jadi Nggak boleh nggak menyerah. pernah putus asa, dan harus siap bangkit dan pinter cari peluang atau menciptakan peluang. Gitu loh. Mencari peluang apa nih? Contoh hal, misalnya hal yang kecil, Iya. kayak gue jualan roti, butuh modal lumayan istilahnya, Iya. kan ada baker, ada segala Iya, macam iya. sistem dan sebagainya. Iya. Tapi gue menciptakan peluang juga untuk orang-orang yang menjadi reseller, gitu loh. Jadi nggak perlu modal besar, Iya, iya, modalnya iya, bisa terukur sama Iya, kantongnya, iya, dan iya. dia bisa mendapatkan pendapatan tersebut sih. gitu loh. Nah, dan itu juga menunjang penjualan gua kan. Iya, Nah, benar, seperti benar. itu. Jadi sistem seperti itu. Nah, jadi harus bisa bangkit dari keterpurukan. Nggak ada tuh istilahnya mager tuh, nggak bisa. Oh, Ya kan? pokoknya kalau mager sukses boleh, nggak ada istilah mager ya? Iya, mager boleh, tapi kalau memang udah Me time, me time karena perlu. me time itu salah satu Nutrisi. buat diri kita sendiri sebenarnya. Tapi tetap Iya, harus terplanning. Untuk menyemangati diri gue, gue menciptakan satu idiom, yang mana idiom tersebut dijadikan sandaran buat gue melangkah. Akhirnya gue menemukan suatu kata yang namanya global. Maksudnya apa? tuh? GLOBAL. BAL, Jadi iya. G-nya itu adalah good reputation. Good reputation, Kita reputasi yang baik. Ya, jadi manusia itu kita harus punya reputasi yang baik. Iya. L, leadership. Kita harus Kepemimpinan, kita harus punya leadership. jiwa sebagai pemimpin. Pemimpin. O, objektif. Objektif ya. Kita harus objektif dalam berpikir, melakukan tindakan apapun. Ya kan? B, Jangan subjektif ya, Wak. Iya Jadi nggak ada dong. sensi-sensian lah ya, Wak, ya, Nggak sama orang ya. boleh, iya Nggak dong. boleh ya, Namanya- jahara itu namanya, Wak. Itu nggak boleh. Ya, Sorry, kalau jadi jahara, objektif. kalau subjektif jadinya kayak orang gibah ya. Jadi Kayak orang gibah ya. Iya benar, subjek jadi kayak orang gibah ya. Oke, Wak, terus B, Wak. B-nya tuh brain. Brain, otak. Jadi lo harus pakai otak lo nih dalam melakukan segalanya. Baik itu dalam kehidupan lo, baik dalam bisnis ya, itu harus dipakai. A, arus bawah. Kita harus lihat orang di bawah kita. Karena apa? Tujuannya buat apa, Fer? Tujuannya ya kita harus down to earth. Oke. Kita harus istilahnya harus nggak boleh merasa yang paling hebat. Karena kita harus dengar juga suara orang-orang yang di bawah kita. Karena apa? Gue pernah mengalami dulu sempat jualan sepatu ya. Oke. Jualan sepatu keliling karena kejebak kontrak eksklusif, akhirnya jualan satu keliling, dan itu ternyata yang nolong gue orang-orang yang di bawah gue. Gila. Tau nggak? Gue jualan sepatu yang beli
yang beli nih istilahnya Artis-artis kru, teman-teman kita. ada artis, ada kru film, kan? Gila ya. Segala macam. Nah, ternyata suatu waktu mereka yang akan menyelamatkan gue Iya juga, sih. membantu Iya gue. sih. Makanya gue nggak boleh ninggalin arus bawah. Iya. Gue harus memuliakan mereka semua. Iya, Pada iya. prinsipnya kita hidup harus memuliakan semua orang. Gitu loh. Jadi arus bawah jangan, walaupun kita sekarang ada di level ini, jangan sampai kita merasa Lu siapa sih? Yang di bawah lu enggak. siapa? Justru gimana caranya kita melebur bersama mereka juga gitu loh. Nah, dan terakhir terakhir? love. Love. Kita harus punya cinta. Kalau kita Cinta nggak kasih gitu ya, Fer. betul. Kalau kita nggak cinta sama pekerjaan kita, susah. Oh. Iya dong. Iya. Sekarang lo cinta sama pasangan lo, Iya. ya kan? Iya. Lo akan mendapatkan kenyamanan Iya, di situ. benar. Lo akan mendapatkan keberhasilan dalam suatu hubungan. Iya. Begitu pula dengan pekerjaan. Gitu loh. Kalau lo nggak cinta, sih. nanti gimana dong? Gue nggak cinta nih pekerjaan gue, kan banyak yang kayak gitu juga. Banyak orang yang kuliahnya apa, kerjanya apa, gitu kan? Fer, udah mah mager ya, Fer. Terus nggak cinta Nah, ya. itu. Hidup mau jadi apa ya? Amsong yang ada amsong. Amsong ya. Iya. Ya oke, Sobat Prince Brancis itu tadi bincang-bincang singkat yang sebenarnya sih gue rasa nggak singkat-singkat amat Iya, sih. ini kita udah hampir 3 hari ngobrol ini. Kakak Ferry ini ternyata gila ya, ini ceritanya banyak banget itu dan sangat inspiratif ya Sobat Pris. Gua harap sih bincang-bincang gua sama Ferry Ardiansyah kali ini tuh bisa kalian petik hikmahnya Sobat Pris ya. Jangan mudah menyerah, pokoknya selalu ada jalan ya Fer ya. Betul. Selama kita masih mau mencoba ya Betul. Sobat Pris ya. Yaudah, thank you banget ya udah menyaksikan channel YouTube gue dan Leo Koplak bersama Kakak Ferry Ardiansyah. Jangan lupa terus like, comment, share, dan subscribe dan tonton video-video lainnya ya. Betul sekali. Dadah. Bye. Thank you. Thank you, Fer. Thank you, bro. Thank you banget, Fer. God bless.